Jadi bandwidth itu sering saya bilang adalah jalan raya. Toh, mobil yang lewat di jalan raya itu adalah data yang kita punya. Nah, bagaimana misalnya di jalan raya itu mobil yang lewat kan tidak cuma satu. Kalau mobil yang lewat cuma satu itu kan mobil pejabat, ya pejabat yang lewat atau seperti minggu lalu saya naik ambulans. Naik ambulans itu betul-betul jalanan itu terbuka lebar. Iya, 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 itu kan. Tapi bagaimana kalau macet begitu kan ada 5 atau ada 10 mobil yang lewat. Nah, seperti itu juga dalam komunikasi data. Ya, bandwidth itu lebar. Tapi kalian apa? Buka ini, buka itu ya, buka WA, buka YouTube, apalagi live Instagram, live Facebook. Nah, seperti itu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang multiple access. Kita punya satu bandwidth ya, kita punya bandwidth, tapi banyak yang kita mau akses. Ya, bandwidth kita punya misalnya bandwidth 500 mega. Ya, 500 MHz, tapi yang mau diakses itu YouTube. Nah, itu berapa ya? Saya mau akses juga Spotify, Bu. Nah, habis itu saya mau akses Kalam, oke? Habis itu saya juga mau Skype sama orang, ya. Habis itu saya juga mau Zoom sama ibu. Nah, ini nih yang hari ini kita akan belajar bagaimana bandwidth yang 500 MHz itu kita akan bagi-bagi, ini untuk akses YouTube, ini untuk akses Spotify, ini untuk Kalam, ini untuk Skype, dan ini untuk Zoom. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang multiple access. Ya, ini mungkin mirip dengan apa sih? Kalian sudah belajar sistem operasi? Kalau sudah belajar sistem operasi itu sepertinya agak masuk. Ini nanti saya kayaknya tidak akan terlalu susah nanti mengajar. Oke, ini materinya. Ya. Ini ya, kelihatan ya materinya di ini ya. Komunikasi data multiple access. Jadi akses itu cara masuk ya. Akses itu cara masuk. Di mana sih aksesnya? Di mana sih jalan masuknya? Saya tidak punya akses ke sana seperti itu. Jadi akses itu jalan masuk atau jalan menuju ke sana. Multiple, kita mengakses sesuatu itu lebih dari satu gitu. Ya, jadi multiguna seperti yang saya bilang. Jadi ini mirip dengan, alhamdulillah kemarin saya sudah ajarkan kalian multiplexer, jadi agak mindsetnya mungkin agak ngerti apa itu multiplexer. Nah, hari ini kalian cukup 2 saja. 1, mahasiswa dapat menjelaskan definisi dari multiple access, ya. Definisi dari multiple access seperti saya tidak terus yang kedua, ada beberapa jenis multiple access. Sebenarnya 2. Nanti 2 itu lagi akan beranak-anak seperti itu. Oke. Ini ya, jadi ini. Capaian pembelajaran 1, kalian harus bisa menjelaskan definisi dari multiple access. Yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis dari multiple access. Oke, seperti yang saya bilang tadi, karena bandwidth terbatas, ya, bandwidth yang kita punya itu terbatas, ya, 1 mega, tapi atau jalan yang kita punya itu terbatas, ya. Cuman banyak sekali kendaraan. Bandwidth yang kalian punya itu terbatas, tapi ngaksesnya minta ampun. Aku ngakses ini, ngakses itu tuh. Ya, ngakses ini, ngakses itu, yang mungkin lebih dari bandwidth yang kalian punya. Makanya ada biasa istilah buffering, ada istilah apa, ya. Karena bandwidth terbatas, maka ada 2 jenis penggunaan bandwidth, yaitu multiplexing dan spreading. Multiplexing itu yang seperti saya bilang kemarin, multiplex itu dari banyak saluran kita jadikan menjadi satu. Ya, jadi ini multiplexing tujuannya agar efisiensi bandwidth tercapai. Jadi misalnya kita punya 10 hal yang kita mau akses, nanti akan dimasukkan dalam satu saluran seperti itu. Nah, jadi multiplexing dan spreading ya ini beda.
ya. Kalau multiplex itu digabung jadi satu gitu. Kalau spreading itu disebar dan tujuannya juga berbeda, ya. Nah, kalau multiplexing lebih ke efisiensi, ya, lebih ke efisiensi dan penggunaannya juga beda. Kalau multiplexing itu lebih banyak digunakan untuk transmisi yang pakai kabel, ya, biasanya pakai kabel. Ada juga sih yang pakai wireless, tapi tidak terlalu ini. Beda dengan spread spectrum, memang khusus untuk ini ya. Spreading ini memang khusus untuk yang wireless, ya. Jadi tujuannya jadi gini, ya. Nah ini. Jadi ini multiplexing itu tujuannya agar efisiensi bandwidth tercapai. Jadi jangan ada bandwidth yang terbuang-buang seperti itu. Tapi spreading, ya, spreading itu atau menyebar itu tujuannya untuk privacy, kerahasiaan dan anti jamming. Nah, biasanya memang seperti itu. Kalau kalian belajar tentang mata kuliah konsep keamanan sistem komputer, biasanya kenyamanan dan keamanan itu berbanding terbalik, ya. Jadi kalau di multiplexing mungkin ya lebih sedikit murah, ya, lebih sedikit tidak ribet, tapi kalau tapi mungkin tidak aman, ya, tidak aman begitu, ya. Bisa terjadi interferensi, misalnya kalau dengar radio, ya, kadang frekuensinya loncat-loncat, kadang terjadi antara saluran radio yang satu dengan yang lain itu dekat sekali, ya, sehingga tidak jernih. Tapi kalau di spreading itu bandwidth-nya agak besar, tapi digunakan untuk kerahasiaan dan anti jamming. Ya, jadi memang ini kalau komunikasi yang militer biasanya kita pakai spread spectrum. Tapi sekarang sudah pakai ini. Nah, itu bedanya. Jadi segala sesuatunya itu memang terkadang ada satu mungkin murah, tapi manfaatnya tidak terlalu bagaimana. Ada satu yang mahal, tapi memang peruntukannya ini. Jadi kalau kita butuh yang privacy, butuh misalnya komunikasi dengan militer atau komunikasi orang-orang penting di negara, biasanya dia pakai spreading. Tapi kalau broadcast TV biasanya dia pakai multiplexing, ya. Nah, jadi beda penggunaan. Oke, itu. Jadi kenapa ada dua teknik ini, karena bandwidth yang kita punya itu sangat terbatas. Ya, seperti jalanan. Jalanan yang ada di Jakarta itu kan mereka sudah pakai ini, sudah pakai metode ganjil genap. Nah, itu kayak multiple access itu, ya. Jadi misalnya hari ini mobil yang lewat itu berplat nomor ganjil, ya. Misalnya hari Senin itu Senin, Selasa, Rabu misalnya ganjil, ya. Yang genap itu Kamis, Jumat, Sabtu. Makanya ada beberapa orang dia pakai mobil yang satu plat ini, satu plat itu gitu, ya. Jadi itu cara, karena jalan yang kita punya sudah terbatas, sehingga kita harus punya teknik atau metode untuk mengakses tersebut. Nah, oh ya, saya mohon maaf, nanti saya berikan mungkin jadi multiple access itu cara kita mengakses atau cara menggunakan bandwidth yang kita punya, ya, seperti itu. Oke, jadi ada dua multiple access itu kita bisa pakai multiplexing dengan kita bisa pakai spreading. Nah, kalau multiplexing itu teknik yang mengirimkan multiple sinyal atau banyak sinyal secara bersamaan melalui satu link data link, ya. Satu link memiliki banyak channel. Jadi ini. Jadi misalnya nih, jadi ini banyak, ya. Ini maksudnya kalau ini tunggu. Nah, ini. Nah, jadi satu link ini tuh punya banyak channel. Makanya channel beda ke channel, ya. Jadi arti channel itu selamat datang di channel YouTube saya, gitu kan. Kenapa bukan link YouTube saya, ya, channel. Jadi YouTube itu punya satu link. Nah, channel itu dia bagi-bagi. Ini channelnya Wilia, ini channelnya Aulia, ini channelnya Mega,
ini channelnya Faika, ya, ini channelnya Sulistia, itu yang dibagi-bagi. Jadi satu saluran itu banyak channel di dalam. Kenapa? Karena bandwidth yang kita punya terbatas, ya. Jadi misalnya di sini ada channel A, channel B, channel C, ya, pokoknya sampai channel. Jadi N input lines ini akan dimasukkan ke dalam di sini, ya, di sini nih. Jadi N input lines di sini akan banyak. Jadi satu link itu akan beberapa ada channel, ya, lain. Jadi ini masuknya di sini nih, ya. Jadi seperti itu. Jadi konsepnya mirip kemarin multiplexer, mirip. Jadi istilah multiplexer itu kita menggabungkan beberapa input menjadi satu output untuk dikirim, ya. Di Demux itu dibalik, ya. Jadi tadinya mungkin ada 10 input dijadikan menjadi satu output. Nah, di sini akan menjadi satu terus dibagi lagi menjadi 10. Jadi situ begitu Ji konsepnya, ya, konsepnya dari multiplexing seperti itu. Nah, konsepnya seperti itu. Beberapa contohnya, ya, yang tekniknya itu ada beberapa, ya. Sorry. Nah, ini. Jadi ini contohnya, ya. Ini konsepnya. Jadi bagaimana kita menggabungkan beberapa channel menjadi satu begitu, satu saluran. Dia melewati satu saluran untuk sampai di tujuannya. Nah, ada beberapa metode yang dipakai. Yang pertama adalah frekuensi. Jadi kita bisa membedakan berdasarkan frekuensi. Jadi channel-channel yang ada tadi, misalnya 10 channel tadi, kita bedakan berdasarkan frekuensinya, ya. Atau kita bisa bedakan berdasarkan wavelength-nya, panjang gelombangnya, ya. Atau kita bisa bedakan berdasarkan waktunya. Hari ini channelnya Sulistia dulu yang lewat, ya. Nanti Faika jam 10 channelnya yang lewat, ya. Oh, nanti jam 12 channelnya Mega. Oh, nanti punyanya Sherin. Jadi begitu. Ya, kategori multiplexing itu ada 3, 1 berdasarkan frekuensi, 2 berdasarkan wavelength atau panjang gelombang, yang ketiga itu berdasarkan time, ya, time atau waktu. Jadi ini multiplexing itu kategorinya ada 3. Ini analog karena memang dia menggunakan sinyal analog, ya. Ini menggunakan frekuensi, kan frekuensi tidak ada kalau digital, ya. Ini juga panjang gelombang, ya. Frekuensi kan sama dengan panjang gelombang sama karena F sama dengan, ya, F sama dengan itu 1/lambda. Lambda itu panjang gelombang. Kalau time itu kenapa digital? Karena kita sudah mengirim data dalam bentuk bit, makanya dia digital. Saya akan jelaskan insya Allah satu-satu. Jadi seperti itu. Nah, sekarang sudah tahu multiple access itu. Kenapa kita menggunakan multiple access? Karena bandwidth yang kita gunakan itu bandwidth yang kita punya itu sangat terbatas dan mahal, ya, dan mahal. Terus ada 2, multiplexing dan spreading. Nah, sekarang kita akan belajar multiplexing. Multiplexing itu, Bu, ada 3 kategorinya. Kita bisa membedakan setiap channel berdasarkan frekuensi, berdasarkan panjang gelombang, dan berdasarkan waktunya, ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan di-interrupt aja, ya. Saya di-interupsi. Oke. Nah, sekarang FDMA, orang biasa bilang FDMA, ada orang biasa bilang FDM, kepanjangannya Frequency Division Multiplexing, FDM, ya. Ada juga FDMA, Frequency Division Multiple Access. Nah, FDM itu digunakan, ya, jadi dia digunakan kalau bandwidth link lebih besar dari gabungan bandwidth, ya, dari gabungan bandwidth sinyal yang akan ditransmisikan. Jadi FDMA kita gunakan kalau, ya, bandwidth jalanan kita itu lebih besar daripada mobil-mobil yang akan lewat, ya. Gabungan dari mobil-mobil. Jadi misalnya kalau jalanan yang urip tuh,
jalanan depan UMI. Itu kan jalanan depan UMI, jangan sampai ada mobil, kita tidak bisa menggunakan FDM kalau ada mobil yang lebih besar, lebih lebar dari jalanan yang ada di UMI. Misalnya kalau lorong itu kan mobil-mobil besar nggak bisa lewat, jadi nggak bisa pakai FDM di situ. Mungkin kita bisa pakai TDM, ya kalau seperti itu. Jadi FDMA ini digunakan, ya, jadi tidak semua penggunaannya FDMA. FDMA ini digunakan jika bandwidth link atau bandwidth yang kita punya itu lebih besar dari bandwidth setiap channel. Kan channel itu pakai frekuensi kan? Ya, jadi misalnya frekuensi radio A, B, C, D itu kan masing-masing frekuensi. Kalau digabung itu semua, dijumlahkan, ya, dijadikan sinyal gabungan, itu masih jauh lebih kecil daripada bandwidth link yang kita punya, seperti itu. Oke, sinyal-sinyal yang akan dikirim ditumpangkan atau dimodulasi pada sinyal carrier yang berbeda. Nah, ini nih ya, yang ini letak perbedaannya. Ya, jadi untuk membedakan ini channel 1, ini channel 2, ini channel 3, channel 4 dan ini ada 10 channel ya, hanya dengan satu link itu dari frekuensi carrier-nya. Jadi frekuensi pembawanya. Jadi misalnya channel 1 menggunakan F1, channel 2 menggunakan F2 dan F3 ya. Jadi seperti itu. Setelah dimodulasi, kemudian digabung menjadi sinyal yang siap dikirim melalui link. Ya, ini yang kita pelajari pertama. Yang kita pelajari pertama itu dulu, kalau tidak salah, saya pernah singgung tentang composite signal. Ya, sinyal gabungan, composite signal. Sinyal gabungan itu ada banyak frekuensi, ya seperti ini, multiple access itu. Ya, kita punya bandwidth terbatas, ya, kita punya bandwidth terbatas. Jadi kalau bisa kita mengirim langsung sekaligus, ya, mengirim langsung sekaligus. Jadi letak perbedaannya itu hanya di frekuensi carrier-nya atau frekuensi pembawanya. Nah, setelah dimodulasi, kemudian digabung menjadi sinyal yang siap dikirim melalui link. Diperlukan pemisahan frekuensi untuk sinyal carrier dan channel. Jadi perlu ada pemisahan. Pemisahan itu maksudnya begini, supaya tidak terjadi interferensi. Interferensi itu apa, Bu? Interferensi itu kayak gini. Misalnya kita punya ada jarak, ya, ada margin begitu. Kalau jadi misalnya kenapa frekuensi radiola kalau dekat sekali misalnya 99,8 dengan 99,7 itu biasa terjadi interferensi. Interferensi itu terlalu berdekatan, ya, terlalu berdekatan antara sinyal frekuensi satu dengan sinyal frekuensi lainnya, sehingga informasi yang kita dengar itu tidak jernih, ya. Ya, jadi terlalu dekat. Ya, misalnya bagaimana kalau kalian ngobrol 3 orang. Ada satu ngomong begitu ya, ada yang satu maksudnya ngobrol 3 orang, tiba-tiba di samping juga di kafe ada juga orang ngobrol begitu. Dekatan sekali ya, terlalu berdekatan begitu. Ininya pasti kan, aduh ributnya itu sana, saya tidak dengar apa yang kamu bilang kan begitu. Jadi itu interferensi. Terlalu dekat frekuensinya sehingga terjadi ini. Jangan sampai kita teman kita yang bicara ya, ternyata yang kita dengar obrolan tetangga di samping, seperti itu. Jadi di sini diperlukan pemisahan frekuensi untuk sinyal carrier dan channel. Orang biasanya bilang guard band, ya, guard band, gini tulisannya. Ini tulisannya. Nah, kalau ini ini sih we say in English, istilahnya seperti ini. Kalau kita bilang ini kan guardian ya, penjaga atau pokoknya dia pelindung begitu ya, pelindung lah ya, pelindung gitu. Jadi dia band itu kayak apa ya, garis gitu ya, band itu memang banyak digunakan untuk frekuensi. Kalau kita cerita frekuensi pasti pakai istilah band ya, jadi pelindung atau band. Jadi gitu, jadi guard band untuk tidak terjadi interferensi ya, interferensi. Nah, interferensi itu banyak kalau memang kita pakai istilah-istilah frekuensi ya. Makanya kenapa kenapa kalau kita naik pesawat
Kenapa kalau kita naik pesawat itu harus dimatikan HP kita ya. Jadi secara undang-undang itu harus dimatikan, tapi banyak juga yang ngeyel tidak dimatikan. Kenapa? Karena HP kita itu kan juga mengirimkan sinyal ya. Dia punya akan merusak radar dan navigasi dari proses penerbangan. Jadi radar dan pesawat itu kan berkomunikasi dengan ATC, Air Traffic Controller yang ada di bandara itu dengan frekuensi. Ya, dengan frekuensi. Kalau misalnya kita masuk ngerecokin pakai interferensi juga, nah itu nanti bisa salah pembacaannya. Biasa dikhawatirkan seperti itu. Makanya biasanya pada saat take off dengan landing, ya pada saat landing dengan take off itu biasanya disuruh dimatikan. Biasa di situ aja. After that, setelah selesai itu ya enggak apa-apa ya, biasanya begitu, karena memang mereka komunikasinya cuma di situ, di 11 menit pertama dengan 11 menit terakhir. Oke, itu kalau FDM ya. Jadi FDM itu setiap channel dibedakan berdasarkan frekuensi carrier-nya ya. Jadi semakin banyak, semakin lebar frekuensinya, ya semakin misalnya setiap channel itu punya frekuensi masing-masing ya. Kalau saya dulu suka disuruh menggambar-gambar ya, suruh menggambar-gambar frekuensinya. Cuma kalian kan enggak sih. Kita nggak telekomunikasi. Nah, kayak gini. Nah, ini sama ya, sama ini proses multiplexingnya ya. Nah, ini sama aja. Jadi ini satu sisi ya. Ini sisi pengirim ya, ini sisi pengirim, ini sisi penerima ya, ini receiver. Ini transmitter ya, ini. Nah, jadi misalnya baseband itu analog signal. Jadi baseband itu sinyal informasinya. Jadi ini sinyal informasi yang pertama, yang kedua, yang ketiga gitu ya. Terus dimodulasi ya, masuk di modulator. Jadi di sini masuk di modulator akan dibangkitkan carrier 1, carrier 2 dengan carrier 3. Perhatikan, saya pernah mengajarkan bahwa semakin rapat suatu frekuensi itu artinya semakin tinggi frekuensinya ya. Jadi semakin tinggi frekuensinya. Nah, jadi ini. Nah, perhatikan ini pasti frekuensinya jauh lebih kecil daripada ini ya. Jadi misalnya kita punya rentang frekuensi 10 ya. Kok pakai ini. Bagus ya. Jadi misalnya nah misalnya pakai dari 10 Hz sampai 100 Hz ya. Jadi kita punya rentang begitu. Nah, jadi ini mungkin dia yang 10, ini mungkin yang 50 ya, ini mungkin yang 100, karena semakin rapat frekuensi itu semakin tinggi ya, seperti itu. Ya. Terus digabung. Nanti di sini ini digabung nih ya. Digabung jadinya sinyalnya seperti ini. Nanti dibalik lagi demultiplexing itu seperti itu. Nah, ini yang dibilang prosesnya multiplexing. Kita menggabung beberapa sinyal atau beberapa channel, beberapa sinyal informasi menjadi satu saluran, ya, dikirimkan satu saluran. Habis itu pada proses demultiplexingnya itu dipisahkan ya, ada filter gitu, ada filter untuk melewatkan. Jadi ini mungkin filternya dia akan melewatkan frekuensi yang rendah ya. Misalnya kalau di sini dia hanya melewatkan frekuensi yang di bawah 10. Jadi filter itu kan apa sih namanya? Menapis ya, melewatkan. Jadi dia melewatkan ini mungkin yang antara 10 sampai 50 ya. Jadi dia akan nanti kalau kalian belajar pengolahan citra digital ini akan main-main di sini nih. Terus di sini dia hanya melewatkan di atas 50. Nah, seperti itu. Jadi tidak akan salah ya. Di sini akan lewat sini ya, di sini akan lewat sini, di sini akan lewat sini. Seperti itu. Nanti diubah lagi ya. Jadi di sini kalau di sini proses modulator, di sini proses demodulatornya. Bagaimana kita mengambil sinyal informasi, jadi melepaskan carrier-nya terus mengambil sinyal informasinya. Jadinya seperti ini. Nah, seperti itu konsep dari frekuensi division multiple access. Oke? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan,
Jadi seperti itu ya. Setiap channel yang kita punya, kita akan bangkitkan dengan frekuensi carrier yang berbeda ya. Apakah akan misalnya range-nya berapa terserah. Setelah itu digabung menjadi satu komposit signal atau sinyal gabungan, makanya ada istilah direct fui. Setelah itu dikirim ya, dikirim pakai transmisi analog kayak ini sudah transmisi analog nih kalau begini. Ini sudah pakai transmisi analog nih ya. Nah, transmisi analog terus akan ada proses demultiplexing seperti itu ya. Oke, sekarang saya clear all dulu. Nah, itu ya untuk FDM. Nah, contoh soalnya kayak begini misalnya. Asumsi voice channel, jadi memang ini FDM itu lebih banyak digunakan untuk suara ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Bu, jenis data apa sih yang kita biasa pakai untuk misalnya teknik multiple access yang menggunakan multiplexing atau FDMA, biasanya memang dia lebih banyak ke voice channel ya, kayak gini. Jadi asumsi kita punya voice channel membutuhkan 4 kHz. Jadi ada voice channel membutuhkan 4 kHz. Jadi channel suara yang kita akan kirim itu dia punya bandwidth 4 kHz. Diperlukan penggabungan 3 voice channel. Nah, ternyata yang kita akan kirim atau media transmisi bandwidth yang kita punya itu dia harus mengirim 3 bandwidth channel begitu ya, 3 voice channel. Nah, penggabungan 3 voice channel yang akan dikirim melalui satu link dengan bandwidth 12 kilo. Nah, jadi lebar jalannya 12 kilo, oke? Lebar jalannya 12 kilo. Terus setiap satu mobil itu lebarnya 4 kilo. Itu lebarnya 4 kilo. Terus dia bilang akan ada 3 yang lewat. Oh, masih bisa ya. Jadi yang akan dikirim melalui satu link dengan bandwidth 12. Nah, bandwidthnya itu bandwidth paling bawahnya 20 ya, bandwidth paling bawahnya 20 dan bandwidth paling atasnya 32. Jadi range-nya dari 20 ke 32. Oke. Bagaimana konfigurasi frekuensi tanpa jalur pemisahan antar channel? Jadi ini tidak pakai guard band ya. Kita menganggap bahwa kita kondisinya itu ini kondisi yang ideal begitu ya, tidak ada interferensi. Jadi channel 1 20 sampai 24 ya. Jadi channel 2 24 sampai 28, channel 3 28 sama 32. Nah, itu dikirim secara bersamaan. Cuman beda-beda frekuensinya, beda-beda tempatnya, seperti itu ya. Jadi ini example-nya. Jadi voice channel itu biasa kita lihat memang dia berupa bentuk telepon, jadi 0 sampai 4 kilo modulator. Jadi dia 20 sampai 24. Ini punyanya channel 1. Nah, ini 24 sampai 28. Nah, punya dari voice channel 2, 28 sampai 32 ini. Nanti akan dikirim dari 20 sampai 32. Ini ada 3 channel. Masing-masing channel punya 4 kilo. Jadi 20 sampai 24, 24 sampai 28, 28 sampai 32. Seperti itu. Ya. Seperti itu yang konsep perhitungannya. Nah, ini juga terdapat 5 channel. Jadi ada 5 channel, ada 5 saluran ya, 5 channel masing-masing memiliki bandwidth 100 kilo. Jadi sudah 500 ya. Jadi ada 1 2 3 4 5. Masing-masing memiliki bandwidth 100 kilo. Yang akan dimultiplexing berapa bandwidth minimum yang dibutuhkan jika jadi kalau tadi kebalik. Kita sudah punya bandwidth 12 kilo. Ya, kita sudah punya bandwidth 12 kilo, ada 3 voice channel yang mau digabung. Dia dari range berapa ke berapa gitu, 20 sampai 24. Nah, kalau ini ya kita menentukan berapa bandwidth minimum ya, berapa bandwidth minimum, karena begini. Frekuensi itu kan sebenarnya jadi Depkominfo kalau kalian frekuensi itu kan berupa udara Bu ya. Jadi biasa saya dulu pernah bertanya, tapi ini teman-teman di Depkominfo sih, siapa tahu ada yang nanti mungkin kerja di Depkominfo. Yang banyak uangnya itu kan Depkominfo sebenarnya, karena mereka yang mengatur frekuensi, terus kita bayar sama mereka.
Itu kan kita bayar tuh kalau mau bikin pemancar radio kan bayar, ya. GSM Telkomsel, Telkomsel, Tri, XL, Indosat itu kan mereka pakai frekuensi mereka bayar, ya. Saluran saluran radio atau saluran TV bayar. Sekarang tuh sudah ada streaming, jadi memang agak agak murah seperti itu yang streaming. Tapi kalau yang pakai radio broadcast atau apa itu kan mereka bayar ya. Adapun yang tidak bayar ya ya asal bikin pemancar sendiri ya itu yang kalau dapat kena undang-undang itu bisa bahaya ya seperti itu. Jadi perlu kita mengetahui ya kembali ke soal ini minimal berapa begitu yang kita pakai apa minimal berapa yang kita akan gunakan kan mubazir juga atau apa sih namanya terbuang-buang juga kalau ternyata kita memesan bandwidth yang besar ya dengan uang yang banyak tapi kebutuhan kita hanya sedikit ya jadi contoh soalnya seperti ini saya kita punya 5 channel ya terus masing-masing memiliki bandwidth 100 kilo jadi 5 kali 100 sudah 500 terus saya memikirkan interferensinya. Jangan sampai 5 channel ini nanti interferensi. Jadi dia bilang berapa bandwidth minimum yang dibutuhkan jika dibutuhkan jalur pemisah yang tadi saya bilang guard band sebesar 10 kilo agar tidak terjadi interferensi. Jadi yang kalian kali jadi bandwidth minimum. Ini minimum ya. Minimum yang kalian punya begitu. Jadi 5. 5 kali 100, 500 ditambah dengan 4 kali 10. Kenapa 4 kali 10? Karena kita tidak mau channel kita yang satu dengan yang lainnya saling terganggu ya, saling terganggu makanya di sini ada nih ya supaya ini dengan ini tidak mengganggu, ini dengan ini tidak mengganggu ya seperti itu ya. Jadi kalau kayak ibarat kita punya rumah lah ya, kalau rumah kos-kosan itu berdampingan satu dinding tapi dua kepala keluarga kan kita bisa mendengar bisik-bisiknya begitu ya kalau dindingnya sama. Tapi kalau punya jarak yang satu dengan yang ada temboknya atau ada halamannya, ada jalanan di samping rumahnya itu kan agak enak ya seperti itu. Jadi ini bandwidth minimum. Nah, yang mengatur ini adalah saya enggak tahu Defkominfo atau apa. Jadi kita pesannya, misalnya saya nanti punya pemancar TV atau pemancar radio, saya butuh begini nih 540 kilo. Saya mintanya sama pemerintah, saya mau punya 540 kilo. Nanti dia yang akan mengatur. Ya, seperti di soal yang pertama. Oh, kamu nanti berada di frekuensi 1200 mega gitu ya, 1200 mega. Nah, karena kamu cuma butuh 540, nanti kamu sampai di 10.640. Nah, gitu ya. Jadi ini. Makanya dulu itu masih mahal, sekarang sudah murah ya. Sekarang itu telepon GSM itu kan masih mahal ya. Kalian pasti kebanyakan lebih enak menggunakan telepon WA kan? Nah, saya pribadi pun kalau masih terkoneksi ke internet saya masih pakai telepon WA karena murah ya, murah begitu. Karena dia tidak pakai frekuensi, dia tidak pakai FDM ya. Dia pakainya mungkin nanti apakah time saya lupa pakai time division multiple access atau dia pakai kode division. Dia pakai spread spectrum pokoknya. Ya, jadi nanti kita akan mungkin tidak hari ini tapi pekan depan kita akan kenapa sih menelpon dulu apalagi dulu ya, dulu mahal sekali apalagi roaming. Misalnya saya ada di Makassar, terus saya nelpon Wilia ke Padang itu roaming ya. Yang dikenakan roaming itu Wilia gitu, yang dikenakan roaming itu Wilia. Padahal yang menghubungi itu saya gitu. Itu dulu sekali waktu awal-awal kita menggunakan telepon seluler, belum ada WA, internet hari itu belum terlalu booming kayak sekarang ya. Itu mahal sekali. Bayangkan 1 menit itu 30 detik itu 750 ya. Itu 750 jadi 1.500 itu terus mahal ya karena memang dia pakai frekuensi itu mahal ya disewa apa dan segala macam. Nah mungkin pekan depan kita akan belajar spread spektrum ya
Kalaupun hari ini karena saya belum pindahkan bahannya semua ya, saya baru baca-baca seperti itu. Ya begitu suka dukanya jadi dosen. Kalau suka dukanya jadi dosen itu harus belajar dulu ya, harus belajar dulu kan tidak mungkin kita mengajar kalau kita tidak ngerti ya, nanti anak-anaknya gimana dong. Jadi seperti itu. Ini beberapa contoh soal untuk apa namanya FDM ya. Nah, di mana Bu digunakan FDM? Jadi multiple access, jadi proses komunikasi data untuk FDM dengan menggunakan teknik multiplexing, frekuensi division multiplex itu ada biasa di radio broadcasting ya. Jadi siaran radio ya, siaran radio AM, FM itu dia pakai FDMA. Ya, kan jelas toh channelnya apa? Channelnya Prambors ya, Prambors berapa, Delta FM berapa, Gamasi berapa, Terstar berapa, itu kan beda-beda. Beda-beda. Ini jelas sekali radio broadcasting AM dan FM. Terus atau TV broadcasting, toh channel RCTI, channel apa lagi? Indosiar, channelnya SCTV, semua ada channelnya, Net TV gitu kan. Jadi itu TV. Jadi radio dan TV. Terus dipakai juga di awal-awal telepon seluler. Ya, generasi pertama dari telepon seluler itu AMPS. Advanced Mobile Phone Cellular. Jadi itu penggunaan FDM. Oke. Oke, ada pertanyaan di FDM? Ya. Silakan kalau ada mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, ya, saya harap semua mengerti, ya. Kalau tidak ada, sekarang kita lanjut ke wavelength division multiplexing. Ini sama, mirip sama frekuensi, karena kan frekuensi itu ada kaitannya dengan panjang gelombang, ya. Jadi panjang gelombang itu rumusnya tadi F sama dengan 1/, ya. F salah. F sama dengan C per lambda. Ya, C itu kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya, kenapa pakai kecepatan cahaya? Karena memang fiber optik begitu ya. Jadi prisma ya. Jadi dari prisma itu nanti akan kelihatan panjang gelombang dari masing-masing warna ya. Jadi frekuensi itu bisa kelihatan dari juga dari panjang gelombangnya. Nah, wavelength atau division multiplexing didesain untuk penggunaan high data rate pada fiber optik. Nah, kalau tadi itu FDM ya digunakan memang banyak ke broadcasting radio ya. Jadi dia radio, jadi dia frekuensi rendah ya. Jadi kalau kalian cari-cari frekuensi itu kan cuma 98 MHz. 98 MHz itu jadi kalau misalnya saya suka dengar berapa ya? Saya lupa delta berapa. Ya. Nah, misalnya saya tidak tahu channelnya Indosiar, saya biasanya ini saja, misalnya 99,8 FM ya. FM itu 9,8 MHz. Jadi gini, jadi dia kecil, ini cuman kecil 99,8 kali 10 pangkat 6. 10 jadi 10 juta 1 juta ya. 1 juta hertz. Jadi 10 pangkat 6 atau 1 juta. Jadi ini 1.098 ini. Kalau si ini siapa namanya? Si fiber optik itu optik itu sudah main giga ya.
dia sudah main gigahertz. Jadi fiber optik itu cepat sekali, ya. Kecepatannya itu memang dia kecepatan cahaya, ya sangat tinggi. Jadi dia main giga. Kalau ini pakai mega, di sini dia pakai giga. Jadi 10⁹. Jadi biasanya kalau kita ini 1,2 ya gigahertz gitu ya. Makanya mungkin apa ya, kalau istilah cahaya kan makanya kenapa malaikat itu dari cahaya ya. Jadi kalian harus pakai otaknya kalian. Kenapa sih malaikat itu dari nur? Nur Bu, cahaya ya. Dari nur, cahaya begitu. Dan dia sudah dari cahaya terus geraknya itu cepat. Kalian kalau lihat kipas angin yang putarannya itu kan ada putaran 1, 2, 3. Biasanya 3 itu semakin cepat. Kalau kita lihat putaran 3 itu kan tidak kelihatan baling-balingnya kan? Baling-balingnya tidak kelihatan begitu sampai kita lihat ini ada baling-balingnya atau tidak sih? Ternyata ada, cuman karena dia kecepatannya cepat sekali, akhirnya kita tidak bisa melihat. Nah, pertama, jadi makanya mungkin kenapa kita tidak bisa lihat malaikat? Pertama dia dari cahaya, apa cepat sekali gitu ya, cepat sekali. Kalau kecepatan cahaya itu kan 3 kali 10⁸ meter per detik. Bayangkan, jadi 3 ya, 3 kali 10⁸. Jadi 300 1, 2, 3 meter ya, meter per detik loh. Nah, meter per detik, bayangkan ya. Jadi dia berapa ini? 300 juta meter per detik. Bayangkan satu detik. Satu detik itu ini bukan kilometer per jam ya. Ini bukan kilometer per jam. Ini mengalahkan siapa yang jago sekarang? Valentino Rossi atau siapa? Ini mengalahkan ini. Jadi 300 juta ya, atau 3 kali 10⁸ itu kecepatan cahaya. Nah, wavelength didesain untuk ini ya. Jadi dia konsepnya mirip dengan FDM. Konsepnya mirip sekali dengan frekuensi division multiple. Bedanya ini digunakan untuk fiber optik. Nah, bedanya juga dia untuk kecepatan data yang tinggi gitu. Seperti itu. Jadi sama Ji, mirip banget Ji dengan ini. Cuman kalau FDM itu kan kita pakai udara biasa ya, kita pakai udara biasa seperti itu. Nah, kalau wavelength itu digunakan di fiber optik ya, di fiber optik. Jadi ini bentuknya ya, jadi lambda. Jadi lambda ini panjang gelombang ya. Jadi lambda 1 tambah lambda 2, lambda 3, nah nanti lewat sini gitu. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Seperti itu. Jadi multiplexernya fiber optic kabel nanti dia jadi misalnya ini pakai prisma kan, prisma itu yang bisa nanti dia akan membedakan ya. Jadi proses multiplexernya dengan demultiplexernya itu nanti saya dulu waktu saya SMA ada mata kuliah fiber optik ya, fiber optik itu sampai kita ada praktikumnya bagaimana menyambungkan dua fiber optik begitu, menyambungkan dua fiber optik. Nah, di sini dari prisma ini, jadi prisma ini akan membedakan, oh ini lambda 1, ini lambda 2, ini lambda 3. Jadi mirip, tidak ada perbedaan dengan FDM ya, namanya frekuensi. Frekuensi itu ada kaitannya dengan panjang gelombang. Kalau kita sudah tahu panjang gelombangnya, karena kan begini dia. Frekuensi sama dengan kan gini. Ini kayaknya tidak salah. Lambda sama dengan kecepatan cahaya per frekuensi kalau tidak salah ya. Semoga saya tidak salah. Ini kayaknya ada di mata kuliah di fisika ya, kalau tidak salah ya. Ini kayaknya di fisika deh, kalau tidak salah. Kalau tidak salah, ini sudah aku ini. Ini ya, lambda. Jadi berkaitan. Kalau kita sudah tahu lambdanya, kita bisa tahu frekuensinya. Karena kecepatan cahaya itu konstan. Ya, kecepatan cahaya itu sebagai suatu konstan yang kita tahu nih, 3 kali 10⁸ meter per detik. Ya, nah, kita sudah tahu itu kecepatannya seperti itu, kecepatan cahaya. Oke, nah lanjut lagi. Kita lanjut ke
Nah, makanya tidak terlalu. Nah, implementasi dari WDM itu ada di SDH ya, SDH atau SONET. Sudah di SONET, Synchronous Optical Network ya, sama DWDM. SONET ini ada di bukunya. SONET itu kayaknya kita tidak pelajari sih. Nantilah kalau memang ada waktu ini. Tapi ini banyak digunakan sama perusahaan Telkom dulu, perusahaan telekomunikasi ya. Bagaimana mereka mengirim proses komunikasi pakai fiber optik. Jadi fiber optik itu pasangannya ini SONET ya, dense WDM ini tidak terlalu ada, tapi seperti itu. Nah, yang terakhir dari multiplexing, yaitu time division multiplexing. Nah, jadi tadi multiplexing sudah frekuensi, selesai panjang gelombang. Yang terakhir adalah bagaimana kalau kita membedakan berdasarkan waktu. Ya. Jadi TDM adalah proses digital, jadi dia digital. Jadi dia teknik multiple access digital yang memungkinkan beberapa channel menggunakan bandwidth secara bergantian. Ya. Jadi bergantian begitu ya. Channel ini, channel itu, channel ini, channel itu ya. Jadi seperti ini. Ini mirip dengan apa sih namanya? Iya, silakan, Dek. Nah. Oke, silakan ya Wilya. Tak apa-apa Ji. Bisa. Kalau ada yang mau izin silahkan ya. Saya buat Ji videonya ini. Kalau memang suatu saat ini tidak apa-apa ya. Hati-hati ya. Jadi itu PCR ya. Kalau Wilya sampai ke Makassar hubungi kita dong ya. Hubungi kita supaya kita bisa ketemu. Nanti hubungi Ibu nanti jalan-jalan di Fakultas Ilmu Komputer ya. Mungkin Aulia bisa temani nanti. Aulia biasa jika yang sering datang ke kampus bisa nanti ketemu sama Wilya ya. Insya Allah juga saya Senin sudah di kampus kok. Oke, kita lanjut ya. Time division multiplexing. Jadi ini waktu. Jadi bagaimana kalau kita punya jalan ya. Kita punya jalan itu yang lewat di situ misalnya biasanya terjadi macet ya, terjadi macet itu ada istilah buka tutup begitu ya. Jadi ini dulu yang lewat. Biasanya ini digunakan memang untuk bandwidth yang kecil, bandwidth yang tidak terlalu lebar. Nah, makanya mobilnya si A dulu lewat, nanti setelah si A baru si B, setelah itu si C, si D dan seterusnya. Jadi secara bergantian ya. TDM adalah proses digital yang memungkinkan beberapa channel menggunakan bandwidth secara bergantian. Nah, misalnya di sini. Nah, ini kan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 channel yang berbeda ya. Ini mungkin pakai voice, ini pakai printer, ini pakai apa gitu. Nah, akan di sini data flow-nya jadi dia memang dalam bentuk aliran data ya. Ini sudah diubah menjadi bit-bit ya. Jadi ini channel 4 di waktu ini. Oke. Aduh, sorry. Aduh. Nah, channel 4 di waktu ini ya, dia dapat lagi di waktu ini, habis itu nanti di waktu ini lagi. Nah, channel 3 ini ada di apa sih namanya? Sistem operasi. Kalau kalian sudah belajar sistem operasi pasti sudah dapat ini time apa begitu ya. Jadi waktu sistem operasi itu juga akan membuat algoritma seperti ini ya. Ini seperti itu. Nah, jadi habis itu yang ketiga, nah yang ketiga, habis itu yang kedua. Jadi ini bandwidth-nya diakses secara bergantian. Ini detik berapa, ya. Ini detik ke berapa, ini detik ke berapa. Habis itu kalau belum selesai, oke, masuk lagi ke yang channel 4. Setelah itu channel 3 lagi, channel 2, channel 1, 4 seperti itu, ya. Jadi TDM konsepnya seperti itu. Semua bandwidth pada waktu yang berbeda bandwidth
digunakan oleh satu channel, khusus satu channel menggunakan, tapi dibatasi waktunya. Ya, kamu cuma 5 menit, sebentar 6 menit ke 10 menit si channel 2, menit 11 sampai 15 channel 3, seperti itu. Oke, ada dua dari TDM ya, sinkronus dengan statistik. Ya, jadi dua jenis dari time division itu terbagi dua, Ki. Ada sinkronus, ada statistik. Sinkronus itu begini, karena ini pakai waktu, guys. Jadi kita harus sinkron, ada sinkron. Kalau tidak sinkron kayak kenapa, Bu? Kayak lip sync Ki begitu. Oke? Delay Ki begitu. Mulutnya bilang A, B, C, D, ternyata suaranya sudah jauh. Itu makanya dibilang ada sinkron. Di titik mana Ki kita sama-sama celek, sama-sama Ki mendengar celek gitu. Kalau kayak mendikte kan, mendikte oke, itu kan disinkronkan. Sampai mana mau kok? Sampai sini. Oke, sudah. Jadi ada sinkron, ada statistik. Kalau statistik itu dia tidak pakai waktu, ya. Karena statistik itu begini. Time slotnya itu dia ini kan berdasarkan kebanyakan ya statistiknya. Jadi misalnya setiap saluran itu menggunakan, jadi setelah kita melihat beberapa ini ternyata setiap saluran itu dia cuma butuh 5 menit. Kan begitu. Ya makanya kan terkadang begitu toh, kasih saja waktu 5 menit, 5 menit, 5 menit ya, seperti itu. Waktu saja 5 menit. Kita taruhnya statistiknya 5 menit. Jadi tidak ada sinkronus. Hal yang kalian perlu perhatikan juga itu ada time slot dengan frame. Oke, ini perhatikan. Jadi ini jadi time slot, ini ada time slot ya. Jadi ini frame, ini satu frame, ini satu frame. Makanya ada frame 3, frame 2, ada frame 1. Oke. Time slot itu yang ini nih. Ini time slot ini yang A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. Jadi time slot itu gini. Nih. Aduh. Ini time slot. Nah. Jadi ini ada 3 saluran. Ya, ada 3 channel. Ada 3 channel. Ada channel A, ada channel B, ada channel C. Oke. Habis itu setiap channel kita bagi menjadi 3 time slot. Ada A1, ada A2, ada A3. Begitupun B. Ada B1, ada B2, ada B3, ada C1, ada C2, ada C3. Kita beda-bedakan ya. Jadi ini. Nah, satu frame itu ya, frame pertama itu masing-masing kita ambil. Ya, masing-masing kita ambil. A1 dulu, B1 dulu, C1 dulu. Ya, jadi masing-masing diambil begini nih. Nih, A1, B1, C1. Nah, frame yang kedua A2, B2, C3. Nah, frame yang ketiga A3, B3, C3. Ini semua pakai waktu. Tapi bandwidth yang digunakan bersamaan. Ya, jadi ini yang duluan berangkat. Oke, setelah itu ini lagi ya, melewati jalan yang sama. Setelah itu ini lagi. Jadi begitu, gampang sebenarnya ini kalian logikanya. Jadi itu bedanya time slot dengan frame. Time slot itu apa sih? Slot, kasih Kak slot. Slot itu begini. Masih ada slotnya. Slot itu masih ada tidak tempatnya gitu ya. Misalnya saya mau tes TOEFL hari ini. Masih ada slotnya, artinya masih ada enggak tempatnya buat saya di situ ya. Jadi slot itu kayak seperti tempat untuk waktunya gitu ya, slot, time slot. Jadi orang cerita time slot dan frame itu ada di TDMA, tidak ada di FDM atau di wavelength. Karena memang tempat yang kita gunakan itu semua ya. Jadi mirip kalau kita pakai ruangan gitu kan, ruangannya cuma satu ya. Tapi yang pakai hari ini misalnya pernikahannya si A, yang pakai 2 jam berikutnya pernikahannya si B ya, seperti itu. Oke. Itu sekarang saya masuk ke proses TDM atau sinkronus. Jadi bagaimana sih proses TDM-nya?
aliran data pada TDM dibagi dalam ke unit ya, sebuah unit 1 bit. Jadi ini sudah digital. Jadi 1 unit itu bisa 1 bit, bisa 1 karakter. Kalau 1 karakter itu 1 word, orang biasa bilang, atau 8 bit atau 1 byte. Atau 1 blok data, atau memang 1 blok data. Terserah apakah kita 1 bit, 1 karakter, atau 1 blok data. Tergantung dari proses alat yang digunakan pada saat kita membangkitkan itu sinyal data yang kita mau kirim. Setiap input unit menjadi output unit menggunakan 1 time slot. Jadi maksudnya yang tadi input itu akan dikirim ya ke dalam 1 time slot. Time slot dikelompokkan menjadi frame. Sebuah frame terdiri dari time slot yang lengkap, di mana 1 slot diperuntukkan kepada peralatan pengirim. Sistem dengan n input lain memiliki n slot. Ya, jadi kalau dia punya n input lain, ya berapa inputnya, begitu juga time slotnya, seperti itu ya, 3. Jadi misalnya ini kan tadi 3 ya. Kebetulan di sini kalau mungkin 4 ya, time slotnya juga ada 4 ya. Kalau 5, nah ada juga 5. Jadi ini kebetulan 3, 1, 2, 3. Makanya time slotnya itu ada 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini frame. Frame 1, frame 2, frame 3. Each frame is 3 time slots. Each time slot duration T per 3 ya. Jadi misalnya ini dikasih waktunya 5 menit. Ya, 5 menit per 3. Jadi 1 time slot itu 5 per 3 ya durasinya. Ini 5 per 3, ini 5 per 3 juga. Jadi begitu. Jadi akan dikasih durasi ya. Durasinya ini. Oke. Nah, kayak begini. Jadi di sini ada 4 line. Ya, jadi 4. Jadi 4 line. 4 line itu dengan 1 kilobit per detik. Jadi 4 saluran, 4 channel itu masing-masing channel memiliki bandwidth atau kecepatan ini 1 kilobit per detik. Yang akan dimultiplexer bersama-sama. A itu adalah ini ya, E-bit ya, 1 ini kayaknya, 1. Cari durasinya dari 1 bit sebelum dimultiplexing, transmisi rate dari link, durasi dari time slot, dan durasi dari frame. Jadi bedakan durasi dari frame dengan durasi dari time slot. Nah ini, kalau durasi frame, nah durasi frame ini ya, ini durasi frame ini T, durasi frame. Atau bisa juga langsung begini, tapi durasi tiap frame begini, yang T. Nah, durasi tiap slot ini, ya bedakan. Ya, jadi kalau di jumlah itu ini. Oke, coba beda kita lihat. Ini banyak sekali contoh soalnya, tapi sebagian dia saya kasih masuk ya. Sebagian dia saya kasih masuk gitu. Nah ini. Durasi 1 bit sebelum dimultiplexing 1 per 1. Ya, 1 per 1 kilobit atau 0,001 milidetik ya. Jadi ini. Jadi sebelum dimultiplexing kan 1 kilo ya. Jadi durasinya itu kan begini. Kan begini. Apa sih namanya? Bandwidth-nya, B-nya. B-nya itu kan 1 kilobit per detik. Nah, bagaimana caranya? Ya begini saja. Kalau mau cari kecepatannya itu apa ya? Bitrate-nya di begini saja, 1 per bukan bitrate-nya, durasinya. Ini kan ini sama di bitrate. Iya. Ini bitrate. Nah, durasinya itu duration itu kan sama di 1 per 1 dikali 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 1000 ya. 10.000 bit per detik. Nah, bit per detik. Jadi ini naik. Nah, kalau ini naik kan jadinya
0, 0,3 angka di belakang koma. Nah, ya. Jadi detik atau 1 milidetik ya, 1 milidetik atau 1 milisecond. Jadi seperti itu durasinya. Jadi durasinya itu 1 bit dikirim ini. Jadi 1 bit 1 per 1. Jadi 1 bit itu dikirim dia membutuhkan 1 milidetik ya, 1 milidetik karena kecepatannya 1 kilobit per detik. Kan begitu, Ji. Ya, kilobit per detik. Terus apa ini yang kedua, jadi A-unit adalah 1 bit, ini kayaknya A-unit adalah 1 bit, find duration 1 bit sebelum di multiplexing. Transmisi rate of the link, the rate of link, jadi kecepatan transmisi dari link, kecepatan transmisi 4 kalinya. Kenapa? Karena ada 4 ya, ada 4. Jadi ada 4 for 1 kilobit per second. Jadi 4 kali 1 jadi 4 kilobit per second. Durasi dari setiap time slot jadi 1/4 ya, jadi 1/4. Durasi dari setiap time slot adalah 1/4. Jadi kalau kan tadi satu frame itu terdiri dari 4 slot, kan begini tadi saya bilang. Kalau ada n input, maka ini nih n slot. Ya. Ya. Jadi tadi ini 4 inputnya. Karena 4. Jadi ada 4 slot. 4 slot ini tadi 1 dibagi 4 ya. Ini tadi 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4 ini yang menjadi 250 mikro ya, karena 1 milidetik. Nah, 1 milidetik ini dibagi 4 jadi 200 dikali 10 dikali 0,0001 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat min 6 10 pangkat min 6 jadi 250. Nah, kalau frame-nya ya kali 4 lagi ya, kali 4 lagi jadi 1 kembali Ji ya, seperti itu. Nah, ya. Jadi begitu jawabannya. Jadi ini 1 bit, ini 1 ini saya salah, 1 bit. 1 bit. Nah, ini 1 bit. Bagaimana kalau 1 per 1? 1 per 1 ini, terus kita kali 4, terus time slotnya itu ini. Time slotnya dari 1 kita bagi 4, karena ada 4 connection, 1, 4, 250. Terus kalau mau frame-nya, karena 1 frame itu pasti terdiri dari 4 slot. Makanya kembali lagi ke 1 milidetik. Ini I-nya mirip ke 1 ya, jadi ini. Oke, itu ininya. Contoh soalnya. Contoh soal dari ini. Dari tuh. Interleaving. Contoh soal dari ini lebih banyak ke waktu ya. Kalau FDM kita akan lebih banyak ke frekuensi, ngitung-ngitung frekuensinya, tidak ada waktu karena digunakan secara bersamaan. Tapi kalau di TDM kita pasti ngitung-ngitungnya waktu ya. Nggak akan ada hitung frekuensi. Kenapa? Frekuensinya sama. Yang menggunakannya itu waktunya yang beda ya. Kamu 50 detik, kamu 60 detik, kamu cuman 10 mikrodetik ya, seperti itu. Oke, apa itu interleaving? Interleaving itu begini. Karena tadi ada proses sinkronisasi, ya ada waktu begitu. Jadi ada waktunya, jangan sampai lewat, jangan sampai tadi 4, kan tadi ada 4 saluran. 4 saluran itu masing-masing durasinya cuma 250 mikro. 250 itu mikro, 250 10 pangkat min 6. Kalau tidak ada interleaving itu hati-hati, bisa bahaya. Jangan sampai kita menangkap informasi yang sudah tidak basi begitu informasinya ya. Jangan sampai informasinya sudah lewat, kita sudah baru mau nangkap. Jadi interleaving itu adalah proses multiplexing dan demultiplexing pada TDM. Terdapat proses switching dan sinkronisasi dengan kecepatan yang sama namun arah yang berbeda. Jadi interleaving itu proses multiplexing dengan demultiplexing yang terjadi di TDM.
Jadi dia pakai ini, pakai proses interleaving. Interleave begitu ya. Jadi ada di sini switching dengan ada proses sinkronisasi. Jadi proses switching dan disinkronisasinya harus sama kecepatannya, ya harus sama kecepatannya. Jadi jangan sampai satu terlalu cepat, yang lain lambat, itu nanti tidak akan ketemu, ya. Karena kalau tidak ketemu, hati-hati nanti tidak bisa dibalik. Kalau tadi FDM itu enaknya dia pakai filter, ya. Bagaimana melewatkan frekuensi yang lebih besar, frekuensi yang lebih kecil, frekuensi yang lebih tinggi gitu. Tapi kalau ini bagaimana dibedakan, Bu? Ya sudah, ini pakai interleaving, harus ada sinkronisasi. Oh, sekarang kamu ngirim apa? Saya ngirim frame yang pertama. Oke, siap. Saya siapkan buat frame yang pertama. Oh, sekarang apa? Frame kedua. Apa? Frame ketiga. Jangan sampai salah-salah gitu. Ini si yang ini sudah ngirim frame ketiga, kita baru taunya frame kedua, ya. Jadi itu istilah interleaving, istilah sinkronisasi. Oke, itu tentang sinkronus ya. Jadi ini tadi saya banyak bercerita itu tentang sinkronus ya. Ini yang saya bilang tadi. Nah ini, mana tadi? Aduh deh. Nah ini kan ini ya. Saya kebanyakan tadi bercerita itu sinkronus TDM. Nah sekarang ada istilah statistik. Apa itu statistik sih, Bu? Nah begini. Ternyata saya tidak masukkan di sini ya. Ada istilah empty. Empty. Jadi ada istilah ini. Empty itu kosong. Empty. Empty. Empty slot. Oke, jadi ada gini kan. Akan ada waktu di mana ya slot itu kosong. Misalnya ini sudah selesai ya. Misalnya apa? Kalau frekuensi kan jelas ya, kita akan mengirim. Ini dikirim, sinyal ini dikirim, frekuensi ini dikirim. Tapi kalau si TDM kan waktunya dibagi terus, ya. Jadi proses multiplexingnya itu dia akan membagi terus. Jadi dia akan membagi nih. Jadi dia akan membagi, ya. Jadi akan ada waktu di mana slot itu kosong, ya. Jadi slot itu kosong. Jadi akan ada ini di mana, misalnya kalau A1 selesai menggunakan A2, A3, nah akan ada itu kosong. Atau mungkin proses A1, A2, A itu lebih panjang begitu ya, A itu lebih panjang, sedangkan B dengan C sebentar. Jadi A terisi, B terisi, tapi mungkin C kosong gitu. Jadi akan ada slot kosong, empty slot, ya. Nah, untuk menghindari yang seperti itu, ya, untuk menghindari yang seperti itu, makanya ada yang dibilang statistikal, ya. Jadi ini. Jadi kenapa ada statistikal, Bu? Kenapa tidak pakai sinkron saja? Karena itu yang saya bilang tadi, akan ada kemungkinan empty slot terjadi. Jadi setelah si multiplexing bikin slot-slotnya, ternyata mungkin tidak dipakai atau proses komunikasi yang terjadi sudah tidak ada, sehingga dapat menurunkan efisiensi. Makanya di statistical TDM ya, di statistical TDM itu jumlah slot setiap frame lebih kecil dari jumlah input line, ya. Jadi jumlah slot setiap frame itu lebih kecil dari jumlah input line. Menggunakan algoritma round robin untuk mengecek input line. Jika terdapat data yang akan dikirim, maka akan diberikan time slot, jika tidak akan di-skip. Ya, jadi nanti dia ngecek, ya. Dia ngecek, oh, channel ini enggak ada informasi yang dia kirim. Oh, channel ini ada, ya kita ambil. Oh, channel ini sudah kosong, oke, di-skip. Ya, seperti itu. Jadi statistik TDM kenapa digunakan? Karena di sinkronus itu bisa terjadi empty slot. Kalau empty slot kan rugi, ya, kita rugi begitu, ya. Jadi rugi, misalnya ada jalan tol, kayak istilah jalan tol.
Jalan tol itu kalau misalnya semakin banyak orang yang pakai kan semakin banyak yang bayar, tapi kalau tidak ada yang pakai kan juga rugi, mereka rugi, ya. Jadi itu atau gedung, gedung yang disewakan itu kalau banyak yang pakai alhamdulillah, kalau tidak ya tidak seperti itu. Makanya digunakan statistik ini. Nah, statistik ini yang akan mengecek, oh ini ada, oh ini tidak. Sehingga jumlah slot setiap frame itu lebih kecil dari jumlah input line. Jadi misalnya apa? Jumlah input line-nya ya seperti ini. Ya. Jumlah input line-nya itu ada 8. Ya. 5 lah. Nah, tapi time slot itu yang dia gunakan mungkin tidak 5, dia tidak akan 5. Mungkin dia akan cuma pakai 4. Beda tadi sama sinkronus. Sinkronus itu berapa input line, begitu time slot. Kalau ini tidak, dia akan pakai 3. Assalamualaikum Bu, Waalaikumsalam ya, Fadila. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, jadi dia akan mengecek ya, akan mengecek bahwa dia akan mengecek yang mana. Jadi misalnya apa, karena biasanya mungkin ini ya yang tidak ini. Oke, silahkan ya, silahkan. Nah, ini yang dibilang jumlah slot setiap frame lebih kecil dari jumlah input line. Jadi jumlah input line-nya bisa 4, nah time slot-nya cuma 3. Oke, ada kemungkinan begitu. 8, nah ini juga bisa cuma 6 di sini. Jadi itu beda sama sinkronus. Kalau sinkronus itu di sini 5, pasti di sini 5, tidak akan berbeda. Ya. Kenapa statistik begitu? Ya karena dia pakai algoritma round robin, ya. Dia akan mengecek ya round robin itu ini sebelum saya tadi ini di apa namanya sistem operasi. Kalau kalian sudah belajar sistem operasi nih agak enak dimasuknya. Ya, jadi akan ditanya, oh ini ada, oke kamu di sini ya, oh ini ada di sini, kamu ada enggak ada, oh jamin dulu, nanti ya, nanti sebentar kamu, mungkin nanti ini ada, oh enggak ada, oke sudah itu aja. Nah, jadi itu statistik, bedanya statistik dengan sinkronus, kenapa harus ada Bu ya, jadi seperti itu. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu perbedaan dari statistik dengan sinkronus. Satu itu pengalamatan. Oke. Karena di sini tidak ada sinkronisasi. Ya. Di sini tidak ada sinkronisasi, tidak ada interleaving. Jadi perlu ada addressing atau alamat. Nah, kalau ini tadi aman, ya sinkronus itu aman. Nih, sinkronus itu cuman oh ini frame 1, ini frame 0 ya. Nah, kalau ini dia punya destinasi, guys, ya. Jadi ini ada destinasinya, ya. Ini ada D-nya. Destinasi ya. Jadi dia ditambah ya. Ada lain destinasinya ya. Jadi dia punya addressing, pengalaman data ya, pengalamatan data. Kita butuh pengalamatan data. Ini mau dikirim kemana seperti itu. Terus yang kedua lagi tuh ini pasti akan lebih besar, kebutuhan slotnya itu akan lebih besar. Kenapa? Karena dia akan butuh juga ini D ya. Dia butuh D. Dia butuh apa namanya? Destinasi tadi itu. Ya, ini kan enggak ada. Ini kan cuman ini line A. Line A, ini line A sampai line F, sampai line E. A sampai E. Nah, tapi kalau ini ya, ini masing-masing ya. Jadi ada destinasinya, ya, ada destinasinya seperti itu. Aduh. Itu bedanya, sehingga hal ini mengakibatkan ya, nih slot size akan lebih besar karena ada data dan address ya. Kalau tadi si statistik dia enggak butuh address ya, tapi time slotnya banyak. Nah, kalau ini slot size-nya, ukuran slotnya yang besar. Kalau tadi itu time slotnya yang banyak, slot size-nya yang banyak, yang agak besar. Kenapa? Karena dia butuh address.
Terus tidak ada sinkronisasi bit, terus bandwidth. Kapasitas link lebih kecil dari jumlah kapasitas dari setiap channel. Nah, itu yang saya bilang tadi ya. Jadi ini untuk jalan-jalan kecil ya. Kapasitas link pasti lebih kecil dari kapasitas setiap channel sehingga karena disesuaikan dengan statistik beban pada tiap channel ya. Sehingga pada jam sibuk maka sebagian slot akan menunggu. Jadi kalau misalnya jam sibuk banyak data yang mau lewat ya sudah menunggu dulu. Itu pakai statistik ya, tapi waktu kita menghindari namanya empty slot ya. Jadi pengirimannya itu sekalian ya, ditunggu-tunggu. Biasanya kan begitu ya, ditunggu-tunggu seperti itu. Oke, selesai di ini ya. Selesai di time spectrum. Nah, share dulu. Jadi, nah kalian sudah belajar yang namanya multiple access. Apa itu multiple access? Multiple access adalah teknik yang digunakan ya untuk bagaimana kita mengirimkan data atau mengirimkan informasi ya melalui media transmisi yang kita punya. Jadi teknik apa? Kalau kemarin itu modulasi cerita satu sinyal begitu. Bagaimana kalau kita menggabungkan beberapa channel atau beberapa data seperti itu. Nah, multiple access itu terbagi dua. Ada multiplexing, ada spread spectrum ya, ada spreading. Nah, ini spreading yang saya belum ajarkan. Nah, multiplexing itu Bu, terbagi 3 kategori ya. Terbagi 3 kategori. Multiplexing yang pertama itu bisa berdasarkan frekuensi ya, frekuensi division multiple access, bisa berdasarkan wavelength-nya, atau bisa berdasarkan time division multiple access ya. Ini bagaimana prinsip kerjanya, dibedakan berdasarkan frekuensi carrier-nya Bu ya, frekuensi carrier-nya. Nah, gangguan apa yang bisa terjadi? Di sini gangguannya bisa terjadi itu interferensi. Kalau kita tidak memberikan guard band ya, band pemisah atau jalur pemisah antara frekuensi channel satu dengan channel yang lain. Jadi multiple access itu begini, memungkinkan ya kita mengirimkan lebih dari satu channel pada satu link. Nah, ini nih ya, karena penggunaan bandwidth yang seperti itu. Jadi ada frekuensi carrier. Nah, kalau ini mirip, bedanya dia digunakan untuk high rate data ya, karena dia pakai fiber optik. Oke. Nah, yang terakhir ini dia pakai waktu ya, makanya ada istilah time slot ya. Slotnya itu berdasarkan waktu yang dibagikan ya, jadi time slot. Nah, apa yang bisa terjadi di sini? Kemungkinan akan terjadi empty slot, makanya ada statistik itu tadi ya. Oke, itu untuk multiplexing. Jadi kalian sudah ngerti. Dan mirip cara mengakses ya, cara mengaksesnya itu misalnya ya punya satu ruangan misalnya kalau ruangannya cuma cukup 40 orang, terus yang mau masuk 80 orang, ya sudah ya. Jadi ini pakai time division ini. Kalau ruangannya cuma cukup 40 orang, tiba-tiba yang mau masuk 100 orang, ya sudah bagi 3 Ki. Jam 1 sampai jam 2 yang 40 orang pertama, jam 2 sampai jam 3 ini yang pertama, jam ini sampai ini. Nah, bagaimana kalau misalnya ruangannya 40 terus 10 orang yang mau masuk, ya sudah bersamaan aja. Ya, bersamaan aja seperti itu. Jadi itu mirip ini sebenarnya, yang jelas kalian tahu tekniknya ya. Oke, sekarang saya akan masuk. Ada pertanyaan dulu di sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Karena ini juga kalau apa namanya, saya belum masukkan ini semua. Mungkin saya akan tambahkan nanti ininya, saya tambahkan dulu ya. Kita sudah mau sibuk-sibuk di sini. Ini memang spread spektrum butuh juga waktu yang agak banyak ya.
Itu juga waktu yang agak banyak untuk. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Sambil saya mencari dulu tugasnya. Waalaikumsalam. Ah, ah, ah. Assalamualaikum. Kenapa nak mau mengaji? Sebentar, Pidik. Hah? Iya, kalau sholat asar. Oke. Nah, cukup ya. Jadi sekarang kita masuk sedikit sekali tentang spread spektrum. Saya tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu banyak untuk spread spektrumnya. Yang jelas kalian bisa membedakan, kan tadi di awal saya bilang, di awal itu kan saya bilang ada dua teknik yang digunakan untuk melakukan multiple access ya. Satu multiplexing, satu spreading. Satu multiplexing, bedanya kalau multiplex itu kita gabung semua itu channelnya, dari 10 atau 9, 60 ini jadi satu gitu ya. Ini caranya bisa dibedakan berdasarkan frekuensi nanti, berdasarkan panjang gelombang atau berdasarkan waktu pemakaian. Nah, ini sedikit karena saya belum terlalu baca dengan baik, karena ini mata kuliah spread spektrum, mata kuliah yang apa ya, dosenku dulu tidak terlalu bagus caranya menjelaskan ke saya, jadi saya tidak terlalu ini, harus Kak belajar ulang ya, belajar ulang. Oke. Spread spektrum itu dia teknik multiple access yang digunakan pada aplikasi wireless, khususnya wireless LAN dan MAN. Oke. Jadi LAN itu apa? Kita sudah belajar dulu, local area network. Jadi memang ini dikhususkan untuk komunikasi data. LAN itu memang sudah komunikasi data, betul, komunikasi antar jaringan komputer maksud saya ya, bukan komunikasi. Jadi dia memang khusus untuk jaringan komputer ya, LAN dan MAN seperti itu, dan wireless pula. Nah, satu hal yang kalian perlu ketahui, pada aplikasi wireless itu kan pakai udara ya, pakai udara, tidak menggunakan kabel ya, tidak menggunakan fiber optik ya, twisted pair dan segala macam. Nah, di sini hal yang perlu kalian perhatikan, itu harus bebas dari interception. Jadi kalau saya termasuk mengampu mata kuliah keamanan sistem komputer. Nah, dalam keamanan sistem komputer itu ada apa sih namanya, 4 jenis ancaman. Salah satunya intercept. Intercept itu seseorang bisa masuk ke sistem kita ya. Jadi penyusupan. Jadi misalnya kamu punya email, kalau ada orang yang bobol itu namanya intercept. Kamu punya ATM, kalau ada orang yang bisa bobol ATM-mu itu namanya interception. Kalian punya web, terus webnya tiba-tiba ada yang ngacak-ngacak, itu namanya interception. Jadi penyusupan informasi. Jamming itu begini, kita punya sinyal tapi nggak bisa digunakan, itu namanya jamming ya. Jadi misalnya saya ada saluran radio gitu ya, tapi ada orang-orang yang tiba-tiba pakai sinyal lain, akhirnya sinyalku itu nggak bisa digunakan. Ini jamming. Banyak mahasiswa yang pakai ambil tugas akhir itu jamming ya. Jadi misalnya kemarin ada yang saya uji itu, tapi lama, beberapa tahun yang lalu kayaknya kalau nggak salah, dia anti jamming untuk apa, sinyal HP kalau orang lagi di masjid ya, itu bagus juga ya. Jadi sinyal HP itu tidak berfungsi kalau di dalam masjid itu ya. Jadi dia jamming dia acak sinyalnya sehingga sinyal itu tidak bisa digunakan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau intercept itu dia masuk ke sistem kita, ngacak-ngacak gitu. Tapi kalau ini maksudnya pengacakan sinyal ya. Nah, kalau jamming itu kita punya salurannya, tapi dibuat sama si penjahat, kita tidak bisa gunakan ya. Itu bedanya ya, itu bedanya. Jadi
spread spectrum itu digunakan, dia tidak memikirkan efisiensi, tidak seperti multiplexing, ya. Karena dia pakai redundansi. Kalau kalian tahu redundansi itu kan apa ya? Sebagai sesuatu yang menurut saya duplikat dan mubasir. Redundansi itu mubasir. Bayangkan, perhatikan ini. Nah, tadi informasinya cuma segini lebarnya, oke? Tiba-tiba jadi lebar begini. Ini kan sudah redundansi betul-betulan, ya. Tadinya, jadi ini tidak ada efisiensinya. Tadinya mungkin ini cuma 10 mega. Begitu kita lakukan spread spektrum, ini langsung jadi 1 giga, ya. What happened di situ saya tidak tahu. Nah, nanti pekan depan kita akan pelajari akan seperti apa, ya. Jadi itu bedanya. Ada proses redundansi. Jadi kalau redundansi itu apa, Bu? Kita menambahkan bit. Jadi redundan itu kan apa? Redundant itu kan istilahnya orang bilang redundant, ya. Orang redundansi, redundant itu ditambah bitnya, tambah bitnya, ditambah bitnya gitu ya. Jadi kayak istilahnya apa? Jurusnya Naruto, itu kan jurusnya Naruto. Jurus 1000 bayangan, itu kan jurus 1000 bayangan. Itu kan jurus 1000 bayangan. Apa itu, Nak? Oh ya, sini. Sini. Oh, taruh di situ nanti Bunda ambil. Itu kan jurus 1000 bayangan itu banyak toh, 1000 orang begitu datang. Tapi enggak tahu yang mana yang aslinya gitu. Jadi dimatikan yang satu, oh masih hidup si Naruto-nya. Dimatikan yang satu, oh masih hidup itunya. Jadi itu istilah redundan itu begitu. Ada duplikasi data, ada duplikasi bit, ada duplikasi apa yang tujuannya untuk supaya tidak terjadi interception dengan jamming tadi itu. Nah, tapi mungkin secara efisiensi dia tidak efisien. Kenapa? Lebar bandwidth yang digunakan itu sangat lebar. Nah, nanti kita akan cerita pekan depan. Oh, ini seperti apa. Oke? Okay? Oke, saya rasa cukup hari ini. Tunggu, saya cari dulu tugasnya ya. Jadi tugas itu perlu ya. Tugas itu perlu supaya kalian tambah semangat belajar dengan saya, tambah semangat membaca materi saya. Oke, saya sudahi dulu ininya, recordingnya.